فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Orang-orang yang bertaubat sebelum kamu mampu menguasai mereka, sebelum kamu berhasil menangkap mereka, mereka sudah taubat. Maka tidak boleh lagi ditegakkan hukum kepada mereka. Nah, menunjukkan kalau sudah kasusnya ditangani oleh penguasa, maka wajib dilanjutkan. Nggak boleh. Karena syaratnya mereka dibebaskan adalah mereka bertaubatnya sebelum ditangkap. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini konsekuensinya. Kenapa Allah sebutkan dua nama ini? Konsekuensinya berarti kita pun ikut melepaskannya, nggak boleh lagi ditangkap. Kalau kita belum berhasil menangkapnya dan dia sudah bertaubat. Karena Allah sudah menegaskan Allah ampuni dia yang bertaubat sebelum ditangkap. Sehingga nggak ada alasan lagi bagi kita untuk apa ini? Menangkapnya, sedangkan Allah saja sudah apa ini? Mengampuni dan menyayangi. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-muharibuna lillahi wa rasulihi, orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, humul ladzina barazuhu bil adawah, mereka adalah orang-orang yang menampakkan kepada Allah dan Rasulnya permusuhannya. Ini orang-orang yang memerangi, alladzina barazuhu bil adawah, yang menampakkan permusuhannya. Wa afsadu fil ardi, dan mereka merusak di muka bumi. Bil kufri wal qatli, dengan cara kekufuran dan pembunuhan. Wa akhdhil amwal, dan merampas harta. Wa ikhafatis subul, dan menimbulkan rasa takut di perjalanan, begal, jegat di jalan. Namanya ikhafatu as-subul, menakut-nakuti di jalan. Wal masyhur anna hadhil ayah al-karimah fi ahkami qutta'it tariq. Yang masyhur bahwasanya ayat yang mulia ini adalah tentang hukum-hukum para pembegal jalan. Alladzina ya'riduna lin-nasi fil qura, yang menghalangi jalannya manusia, fil qura wal bawadi, di perkotaan maupun di pedalaman. Fayaghsibunahum amwalahum, mereka merampas harta mereka. Wa yaqtulunahum, dan membunuhi mereka. Wa yukhifunahum, dan menimbulkan rasa takut kepada mereka, memberikan ancaman kepada mereka. Fayamtani'un nas min sulukit thariq, sehingga orang pun terhalangi, enggan untuk melewati jalan tersebut karena jalannya tidak aman. Sehingga jauh sebelum maraknya pembegalan dan yang lain-lainnya, Islam sudah jauh-jauh hari membahas tentang keselamatan para pengguna jalan. Sudah jauh-jauh hari Islam mensyiarkan untuk jalan itu bisa dilewati dengan nyaman. Sudah ada hukumannya, sudah ada syariatnya. Allati hum biha, yang mereka berada di sana. Fayaqtati'u bidzalik, maka mereka pun terputus. Enggak bisa melanjutkan perjalanan melalui jalan tersebut karena tidak aman. Fa akhbar Allah anna jazaa'ahum, maka Allah mengabarkan bahwasanya balasan untuk orang-orang seperti itu yang menimbulkan rasa tidak aman di perjalanannya manusia, anna jazaa'ahum wa nakalahum inda iqamatil haddi alaihim, bahwasanya hukuman dan balasan mereka ketika ingin ditegakkan hukuman had atas mereka, an yuf'ala bihim wahidun min hadhil umur, untuk dilakukan pada mereka satu dari 3 perkara berikut ini. Hukuman apa ini? Pembegal. Waqtalafal mufassirun hal dzalika ala takhir. Kemudian ahli tafsir berbeda pendapat. Apakah 3 perkara tersebut
penguasa dibebaskan memilih, terserah penguasa mau yang mana, mau dibunuh atau disalib atau dipotong silang atau satu lagi dia apa? Diasingkan, diusir. Apakah ini pilihan? Wa anna kulla qati'in tariqin yaf'alu bihil imamu au naibuhu ma ra'ahul maslahah min hadhil umuril madhkurah, dan bahwasanya setiap pembegal maka penguasa melakukan atau penggantinya apa yang dia pandang sebagai kemaslahatan dari perkara-perkara yang 4 tersebut. Wa hadza zahirul lafzi, dan ini yang nampak dari zahir lafadznya, bahwasanya ini pilihan karena lafadznya pakai apa? Au, dan au ini litanwi, untuk pilihan. Penguasa boleh milih yang mana yang dia anggap lebih mendatangkan kemaslahatan di negaranya, bebas milih sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini yang zahir, yang nampak. Au anna uqubatahum takunu bihasabi jaraim, atau bahwasanya hukuman mereka sesuai dengan kadar kejahatan mereka. Kalau sampai menghilangkan nyawa maka dibunuh. Kalau cuma ringan-ringan saja, cuma nakut-nakuti, maka dia apa kan? Diasingkan. Kalau sampai yang lain-lain maka tergantung tingkat kejahatannya. Bukan bebas memilih penguasa. Fakullu jarimatin laha qistun yuqabiluha. Maka setiap kejahatan ada bagian yang pas untuknya. Kama tadulu alaihil ayah bihikmatiha wa muwafaqatiha li hikmatillahi ta'ala. Sebagaimana ayat ini menunjukkan atas hikmahnya Allah dan kecocokannya terhadap hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih pantas itu ya disesuaikan, karena Allah enggak sembarangan. Kalau kayak gitu nanti diserahkan kepada masing-masing penguasa, tolak ukurnya enggak jelas. Nanti mereka bisa menghukumi dengan hawa nafsu. Nah, maka lebih cocok kata beliau kalau lebih sesuai dengan hikmahnya Allah, disesuaikan dengan kadar apanya? Kejahatan. Wa annahum in qatalu, kalau mereka sampai membunuh, wa aqadhu malan, atau merampas harta, tahattama qatluhum wa salbuhum, maka wajib untuk dibunuh dan disalib. Hatta yashtahiru, supaya mereka itu viral, masyhur, supaya terkenal mereka ini sebagai pembegal, supaya memberikan efek jera bagi penjahat yang lainnya. Ini fungsinya disalib, supaya dilihati orang banyak, supaya disaksikan oleh orang banyak dan memberikan efek jera bagi yang lainnya, supaya takut yang lainnya untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Ini fungsinya disalib. Hatta yastahiru wa yahtazu wa yartadi'a ghairuhum, supaya yang lainnya menjadi kapok, memberikan efek jera bagi yang lain. Wa in qatalu wa lam ya'khudhu malan, kalau dia membunuh tapi tidak merampas harta, tahattama qatluhum faqat, maka yang wajib adalah membunuhnya saja, tidak perlu disalib. Wa in akhadhu malan wa lam yaqtulu, kalau mereka merampas harta dan tidak membunuh, tahattama an tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, maka yang harus dilakukan adalah dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Al-yadul yumna wa rijul yusra, tangan kanan dan kaki kiri. Wa in akhafun nas wa lam yaqtulu, kalau mereka sekedar menakut-nakuti, mengancam, dan mereka tidak sampai membunuh, wala akhadhu malan, dan tidak merampas harta, nuhu minal ard, maka mereka diasingkan di muka bumi. Fala yutrakuna ya'una fi baladin, maka mereka tidak dibiarkan mencari perlindungan di satu negeri, hatta tazhar taubatuhum, ditolak di mana-mana. Nah, pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain sampai nampak taubatnya. Wa hadza qaul Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya.
Wa katsirun minal a'immah, dan juga banyak dari para ulama ala ikhtilafin fi ba'dit tafasil, dengan adanya perselisihan, perbedaan pada sebagian rinciannya. Ya, artinya enggak kayak tadi semuanya persis. Dzalika annaka lahum khizyun fid dunya. Hukuman tersebut adalah bagi mereka kehinaan di dunia. Ai fadhihah wa 'arun, sesuatu yang membuat malu mereka. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan untuk mereka di akhirat azab yang besar. Padahal hadza anna qat'at tariq min a'zamiz dzunub. Maka ini menunjukkan bahwasanya membegal jalan adalah termasuk dosa yang paling besar. Wa mujibun li fadhihati dunya wa adzabil akhirah, yang mengharuskan mereka untuk dipermalukan di dunia dan diazab di akhirat. Wa anna fa'ilahu muharibun lillahi wa li rasulih, dan pelakunya telah berniat memerangi Allah dan Rasulnya. Wa idza kana hadza sya'nu idhami hadhil jarimah, kalaulah seperti ini besarnya kejahatan ini, ulima anna tathiral ardi minal mufsidin, maka diketahui bahwasannya membersihkan jalan dari orang-orang yang merusak, wa ta'minas subuli wa turuki, dan mengamankan jalan, anil qatli wa akhdhil amwal, dari tindakan pembunuhan dan perampasan harta, wa ikhafatin nas, dan dari tindakan yang menakuti manusia, min a'zamil hasanati wa ajalit ta'at. Maka sebaliknya ini adalah kebaikan yang paling besar dan ketaatan yang paling agung. Karena kejahatannya yang paling besar berarti mengamankan jalan, ini kebaikan yang paling besar. Wa annahu islahun fil ard, tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan memperbaiki di muka bumi. Kama anna dhiddahu ifsadun fil ard, sebagaimana lawannya adalah melakukan kerusakan di muka bumi. Ini ya, kawan, sekilas tentang hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para pembegal dan yang menakut-nakuti manusia di jalanan. Ada 4 pilihan hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 2 pendapat di kalangan para ulama bahwasanya penguasa diperbolehkan untuk memilih sesuai dengan kemaslahatan negara mereka mana yang lebih cocok hukumannya diberikan. Ada yang mengatakan ini disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Wallahu taala alam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.